Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita ketemu di kelas 4 dan saya berharap kalian lebih semangat karena sudah naik tingkat kelasnya ya. Di kelas 4 ya, kita akan belajar tentang tauhid ya. Di pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang tauhid dan macam-macamnya. Ya. Diharapkan kalian dengan mempelajari tauhid ini kalian ngerti apa makna tauhid dan macam-macamnya. Kemudian kalian mengimani bahwa manusia itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu di atas tauhid. Mengetahui tentang tauhid rububiyah, mengenal tauhid uluhiyah dan contoh-contohnya, memahami pentingnya tauhid uluhiyah, bisa membedakan sikap orang kafir ya dengan sikap orang mukmin terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kemudian terakhir karena bisa memahami hukum memalingkan ibadah kepada selain Allahu Ta'ala. Nah, kita masuk di pelajaran pertama tentang tauhid. Nah, apa itu tauhid? Nah, ya, karena kita perlu mengenal tauhid karena ini adalah sumber kebahagiaan hidup. Ya, sumber kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang tidak punya tauhid hidupnya akan sengsara. Maka kita perlu belajar tauhid. Maka ini hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita amalkan. Tauhid itu adalah secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidun, yang artinya mengesahkan, yaitu menjadikan satu-satunya. Jadi misalnya kita mengatakan di kelas itu tidak ada seorang pun kecuali Zaid. Nah, berarti kita menjadikan Zaid itu satu-satunya kan orang yang ada di kelas, namanya tauhid. Ya. Kemudian secara bahasa, secara istilah ya, secara istilah tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah dan nama serta sifatnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu? Mengesahkan dalam rububiyah, dalam uluhiyah maupun dalam nama dan sifat. Ya, kita lihat apa itu tauhid rububiyah. Ya, nah, jadi macam-macam tauhid. Jadi tauhid itu ada 3. Dasarnya apa? Ya, berdasarkan kesimpulan dari nas-nas Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah itu artinya kita meyakini tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Ya, jadi kita contohnya apa? Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Maka keliru kalau ada orang masih punya keyakinan, oh ini yang mengatur, yang menyebabkan gunung Merapi meletus adalah jin penunggu di situ. Oh, bahwa kita mendapat rezeki karena berhala ini dan itu. Tidak boleh, itu namanya syirik dalam rububiyah. Jadi rububiyah itu meyakini bahwa satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanya Allah Ta'ala. Kemudian tauhid uluhiyah yang kedua, yaitu meyakini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Ta'ala. Sehingga semua ibadah harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Maka di sini kita tidak sholat kecuali karena Allah. Kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Kita tidak minta perlindungan kecuali kepada Allah Ta'ala. Jadi semua ibadah harus kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah.
Ya, maka tidak boleh ya kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Itu namanya syirik ya, nggak boleh. Itu belum mentauhidkan dalam uluhiyah. Nah, di sini nanti orang-orang kafir itu meyakini tauhid rububiyah. Dia meyakini Allah satu pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Tapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Orang-orang kafir itu. Mereka masih beribadah kepada ya selain Allah Ta'ala, di samping mereka beribadah kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat, ya, artinya meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Jadi nama-nama Allah itu nama yang paling bagus, sifat Allah itu sifat yang paling sempurna. Itu yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, kenapa Allah memiliki Asmaul Husna? Karena di dalam setiap nama-nama Allah terkandung sifat-sifat kesempurnaan. Contoh dari nama-nama Allah yaitu As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Sifatnya apa? As-Sam'u, jadi Allah itu mendengar. Al-Basaru, Allah itu melihat. Nah, mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Jadi mendengarnya Allah itu sempurna, semua suara didengar oleh Allah, sampai suara yang paling rendah pun didengar Allah Ta'ala. Semua yang dilakukan oleh makhluk, gerakan sekecil apapun dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena melihatnya Allah itu sempurna. Maka dengan kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat As-Sami Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, kita mesti hati-hati. Karena semua ucapan kita, semua perbuatan kita, itu apa? Didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini tauhid rububiyah itu menjadi dasar untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Orang itu mesti beribadah kepada yang memiliki sifat rububiyah. Dan meyakini kesempurnaan nama dan sifat itu akan memperbagus ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian fitrah manusia. Jadi manusia itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu tauhid ya. Seperti di surat Ar-Rum ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada Allah Ta'ala. Itulah fitrah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Allah tidak merubah asal penciptaan itu, yaitu di atas tauhid. Tidak ada perubahan. Jadi kalau seseorang itu lahir di dunia, kemudian tidak ada pengaruh dari luar, tidak dipengaruhi oleh orang tuanya, tidak dipengaruhi oleh siapapun, maka dia pasti mengarah kepada tauhid. Dia pasti beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, Rasul juga katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu di atas fitrah. Maksudnya adalah di atas tauhid. Anak-anakku yang saya muliakan, 3 jenis tauhid tadi, apa tadi? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu saling berkaitan. Jika tidak mengimani salah satunya, maka tidak dikatakan sebagai muwahhid. Tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Ya, maka dia tetap menjadi orang kafir gitu loh kalau mengingkari salah satu dari jenis tauhid tadi. Ya, maka tadi rububiyah itu menjadi dasar orang untuk beribadah kepada Allah, ya. Kemudian asma wa sifat itu akan membaguskan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.